Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1. Di perbatasan barat daya, perang antara 9 provinsi mereda. Benteng-benteng telah diamankan. Setiap benteng yang tidak bisa ditembus, menanamkan rasa takut pada musuh. Pada saat itu, di dalam salah satu gedung yang besar, seorang penguasa mengamati seorang pemuda. Sebuah cemberut menghiasi wajahnya. Apakah kamu berencana untuk kembali ke Eastfield? Kamu ingin merahasiakan posisi prajurit tertinggi untuk saat ini. Sebagai penguasa, lelaki tua itu menatap mata anak muda yang ada di depannya. Tatapannya dipenuhi dengan rasa hormat. Di belakang pemuda itu, ada 9 dewa perang besar yang baru-baru ini dianugerahi gelar, 9 dewa perang besar yang berjasa. Hanya dalam waktu 5 tahun di medan perang, mereka memberikan kontribusi yang cukup besar bagi negara. Keberadaan mereka menimbulkan ketakutan di hati musuh-musuh mereka. 9 dewa perang besar diberi gelar resmi sebagai dewa perang. Mereka menikmati kekuasaan dan kejayaan yang tiada taraf, dan akan segera kembali ke 9 provinsi tempat asalnya. Masing-masing dari mereka memerintah provinsi mereka sendiri. Mereka memiliki kekuatan untuk memutuskan hidup dan mati seseorang. Namun, pada saat ini, 9 dewa perang besar berdiri dengan rendah hati di belakang seorang pemuda. Pemuda itu adalah Jack White yang dianugerahkan oleh Daxia dengan gelar Sang Prajurit Tertinggi. Otoritasnya melampaui para dewa perang. Dia adalah yang paling tinggi kedudukannya. Media awalnya berencana untuk secara resmi mengumumkan identitas 9 dewa perang besar bersama dengan prajurit tertinggi. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka hanya mengumumkan identitas 9 dewa perang besar. Adapun identitas prajurit tertinggi, itu akan menjadi misteri. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Selena sekarang. Karena aku akan kembali ke rumah, mereka tidak membutuhkanku lagi di sini. Sedikit senyum lembut akhirnya muncul di wajah pemuda itu. Selena adalah wanitanya, istrinya. Tuan, bisakah kami pergi bersamamu untuk menemui istri Tuan? Di belakangnya, salah satu dari 9 dewa perang besar, Abner yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika orang mengetahui 9 dewa perang besar ada di belakang Jack, dengan kerendahan hati dan keramahan mereka yang luar biasa, dan mereka semua adalah murid-muridnya, siapa yang akan tahu bagaimana reaksi orang-orang itu? Mari kita bicarakan itu lain kali. Jack menghela nafas, sepertinya jatuh ke dalam suasana hati yang termenung. 5 tahun yang lalu, musuh dari Daxia melakukan serangan frontal. Daxia menderita kerugian besar, dan negara memberlakukan wajib militer untuk seluruh negeri. Keluarga Taylor di Eastfield pun tidak terkecuali, mereka memaksa keluarga Taylor untuk mendaftarkan salah satu generasi mudanya untuk memberi contoh bagi Eastfield. Tuan tua Taylor sudah lanjut usia, dan Tuan tua Taylor harus menjaga kelangsungan keluarga besarnya. Tuan muda Taylor adalah satu-satunya dari generasi muda. Dia satu-satunya pewaris laki-laki bagi keluarga Taylor. Secara alami, Tuan tua Taylor menentang cucu satu-satunya untuk menjadi prajurit di medan perang karena dia takut garis keturunannya akan berakhir. Namun, keluarga Taylor tidak bisa mundur dari kewajiban ini. Secara kebetulan, seorang pengantar barang bernama Jack White muncul saat itu juga. Tuan tua Taylor tiba-tiba mendapat ide dan membuat Jack menikah dengan keluarga Taylor dengan berpura-pura menikahkannya dengan putri kedua keluarga Taylor, Selena Taylor. Skema itu memungkinkan agar Jack bisa pergi ke medan perang menggantikan Tuan muda Taylor sebagai anggota keluarga Taylor. Tentu saja, Jack juga memiliki kondisinya sendiri. Agar supaya Tuan tua Taylor membayarnya $1 juta untuk perawatan ibunya yang sakit. Dengan sangat cepat, putri kedua keluarga Taylor terpaksa menikah dengan Jack, si pengantar barang. Upacara pernikahan yang sederhana itu membuat Selena Taylor menjadi bahan lelucon di seantero Eastfield. Pada malam pernikahannya, Selena yang putus asa, akhirnya menjadi orang yang memulai penyempurnaan pernikahan dengan Jack setelah mereka berdua dalam kondisi mabuk berat. Keesokan paginya, Selena menyadari apa yang telah terjadi semalam, dan dia pun menangis sejadi-jadinya. Pada saat pagi itu pula, Jack diharuskan wajib militer dan direkrut sebagai tentara. Perpisahan itu, tak terasa sudah berlangsung selama 5 tahun. Selama 5 tahun, Jack telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia berhasil menanggung semua kesulitan itu dengan memikirkan Selena yang sedang menunggunya di rumah. Dalam 5 tahun, ia berubah dari menantu yang tak berguna di keluarga Taylor menjadi tokoh utama yang mengesankan. Selena, jangan khawatir.
Aku pasti akan menghormati tanggung jawabku untukmu. Jack berpikir, sambil mencengkeram tinjunya. Memikirkan akan segera bertemu dengan Selena, hatinya yang biasanya tenang, merasakan sedikit kegembiraan. 4 hari kemudian, sebuah pesawat pribadi turun perlahan ke Bandara Internasional Eastfield. Eastfield, tempat yang penuh dengan nostalgia. Menginjakkan kaki ke tanah ini sekali lagi, sudut mulut Jack menunjukkan sedikit senyuman. Jack menatap Lana Zex, lalu berkata perlahan, sejak aku meninggalkan medan perang barat daya, aku bukan lagi prajurit tertinggi. Mulai sekarang, panggil saja aku kakak. Ya, Kak Jack, kata Lana. Dia ditugaskan ke provinsi ini dan akan ditempatkan di Eastfield. Dia senang bisa kembali ke sini bersama tuannya. Sebuah Rolls-Royce Phantom, yang menarik perhatian dengan plat A99999, sudah berada di pintu keluar bandara. Ada pengawal dengan kacamata hitam, yang dengan hormat membuka pintu mobil, ketika seseorang berusia 40-an keluar. Jika ada orang dari kelas yang lebih tinggi, mengetahui bahwa orang ini adalah James Drake, orang terkaya di Eastfield, rahang mereka pasti akan menghantam tanah. Seseorang yang bisa memaksa James untuk menjemput mereka secara pribadi dari bandara, jelas bukan orang biasa. Hari ini akan sia-sia, jika aku tidak bisa melihat wajah Dewi Perang. James meratap. Dia tahu betul, apa yang diwakili oleh Dewi Perang. Tepat ketika dia menyelesaikan kalimatnya, seorang pria dan wanita berjalan ke arahnya. Dewi Perang, Lana Zex ada di sini. Seru salah satu pengawal dengan hormat ketika dia melihat mereka. Ayo kita pergi. James membetulkan kemejanya. Untuk pertama kalinya, dia berjalan dengan sangat hati-hati ke arah Lana. James Drake dari keluarga Drake dari Eastfield menyambut kembalinya Dewi Perang. Kami sudah menyiapkan kediaman Dewi Perang, khusus untuk Anda. Ini kartu hitamnya, kuharap Dewi Perang akan menyukainya. James memimpin anak buahnya untuk menyambut Lana, membungkuk sedikit saat dia memberikan kartu hitam padanya. Namun, Lana mengerutkan kening dan dengan tenang menyatakan, sumber informasi Anda cukup bagus. Seperti yang diharapkan dari orang terkaya di Eastfield. Dengan mengatakan itu, dia dengan santai melihat kartu hitam dan tertawa dingin. Karena Anda telah mengatur tempat untukku tinggal, saya akan mengambilnya. Adapun kartu hitam ini, Anda dapat menyimpannya. Ya, tentu saja. James menyeka keringat dinginnya, sebelum berani mengangkat kepalanya. Dia kemudian menyimpan kartu hitam itu. Ini adalah... James memandang Jack saat dia menyelidiki dengan sebuah pertanyaan. Kami hanya kawan yang bergabung dengan tentara bersama-sama. Kebetulan saya kembali ke Eastfield, dan kami saling menemani. Kalian lanjutkan saja bincang-bincangnya. Saya akan naik taksi dan kembali ke rumah. Jack tersenyum tipis, lalu menatap Lana. Jangan lupa untuk tetap berhubungan di telepon. Tentu saja. Lana mengangguk sebagai jawaban. Setelah mendengar percakapan itu, jantung James berdetak kencang. Itu adalah pesawat pribadi untuk mengirim Dewi Perang. Bagi orang ini untuk kembali bersama Dewi Perang, latar belakangnya jelas merupakan sesuatu yang istimewa. Lebih jauh lagi, yang mengejutkannya, cara Lana memandang pria itu dipenuhi dengan rasa hormat. Tak lama kemudian, Jack, yang menaiki sebuah taksi telah tiba di luar gerbang villa. Disitulah kediaman keluarga Taylor berada. Jack, yang telah melalui situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat ke arah gerbang villa. Saat itu, jika bukan karena ancaman tuan tua Taylor dengan hidupnya, Selena tidak akan mau menikah dengannya. Itu juga karena sikap keluarga Taylor yang tidak bertanggung jawab terhadap pernikahannya, yang menyebabkan dia merasa kecewa. Itu yang menyebabkan tindakan dia mabuk berat, dan menjalin hubungan dengan seorang pria pengantar barang kecil seperti dia. Meskipun bisa dianggap pernikahan itu palsu, namun, Selena telah kehilangan keperawanan pada malam pertamanya. Tepat sebelum dia akan pergi, dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan menunggu kepulangannya. Itulah yang sangat menyentuh perasaan Jack pada saat itu. Dan sekarang, Jack akhirnya kembali. Bab 2. Saat Jack mengenang masa lalunya, seorang gadis kecil dengan wajah kotor berjalan ke arah gerbang, dan diam-diam melihat ke dalam villa. Gadis kecil itu agak kurus, dia tampak berusia 4 atau 5 tahun, dengan warna kulit agak kekuningan. Sepertinya, dia sangat kekurangan gizi. Gadis kecil ini, matanya mirip dengan mata Selena. Melihat penampilan imut gadis itu, Jack tak kuasa menahan senyum. Seorang pelayan keluarga Taylor segera keluar. Dia melihat ada penjaga yang berdiri di dekat pintu, dan segera menarik gadis kecil itu ke sudut yang lain. Entah kenapa,
Mungkin karena kemiripan penampilan gadis itu dengan Selena, ketertarikan Jack pun terusik. Dia perlahan berjalan mendekat ke arah mereka. Dia kemudian menyaksikan pelayan itu dengan hati-hati mengeluarkan 2 roti dari sakunya dan memberikannya kepada gadis kecil itu. Kylie, hanya ada 2 hari ini. Terima kasih, kakak cantik. Gadis kecil itu menelan ludahnya saat perutnya keroncongan. Jelas sekali dia sedang kelaparan. Cepat, ayo makan. Pelayan itu menepuk kepala si gadis kecil. Tuan muda Taylor terlalu kejam. Tidak, aku akan membawa pulang roti ini dan memakannya bersama ibu, kakek, dan nenek. Gadis kecil itu mengambil roti sebelum tersenyum bahagia. Baginya, 2 roti di tangannya, mirip dengan harta terbesar di dunia ini. Sebuah mobil sport dengan cepat menepi di samping mereka, diikuti oleh setengah lusin Audi A6. Ivan Taylor. Jack segera mengenali pria itu. Setelah 5 tahun, Tuan muda Taylor telah tumbuh menjadi dewasa. Namun, perubahannya sangatlah minim. Dia masih pemuda yang manja seperti sebelumnya. Sauna, apa yang kamu sembunyikan di sana? Keluarkan dan tunjukkan padaku. Ivan bertanya dengan senyum di wajahnya. Tidak ada apa-apa, Tuan. Pelayan itu berulang kali menggelengkan kepalanya. Sementara itu, Kylie kecil menundukkan kepalanya, seolah-olah dia baru saja melakukan sebuah kesalahan. Ivan berjongkok dan bertanya pada gadis kecil itu. Kylie, tolong katakan padaku, apa yang baru saja diberikan Sauna padamu? Aku tidak akan memberitahumu, kamu orang jahat. Orang yang sangat jahat. Kylie mengangkat kepalanya, dengan bibir mengerucut. Orang jahat. Ivan terkekeh. Ibumu merusak nama keluarga Taylor dengan melahirkanmu. Ibumulah orang yang jahat. Dengan mengatakan itu, Ivan berdiri dan menatap kepada pelayan. Sauna, kamu cukup berani. Beraninya kamu memberikan makanan kepada bajingan kecil ini. Apakah kamu memiliki permintaan kematian? Ivan tersenyum dingin, lalu langsung memberikan pukulan backhand ke wajah Sauna. Jangan pukul dia, jahat. Melihat itu, gadis kecil itu segera berlari dan menempel di kaki Ivan, memberinya gigitan besar. Au! Ivan menjerit kesakitan, dan mendorong Kylie ke tanah. Apakah kamu lahir di tahun anjing? Kamu anjing liar, beraninya kamu menggigitku. Kylie didorong ke tanah, dan gadis kecil itu pun mulai menangis. Kamu orang jahat, kamu sangat jahat. Ivan sangat marah, ini roti yang diberikan pelayan kepadamu. Ayo, makanlah. Kamu dan pelayan mendapatkan masing-masing 1 roti. Dia kemudian melemparkan roti ke tanah, dan menginjaknya dengan sepatu kulitnya. Ivan kemudian berkata, jika kamu tidak makan, aku akan mematahkan tangannya dan tanganmu juga. Tuan muda, aku akan memakannya. Tolong jangan mempersulit si kecil ini. Aku mohon, Kylie masih putri Nona Selena, dan Nona Selena adalah sepupumu. Sauna berlutut di tanah, dan meraih roti saat dia menatap Ivan Taylor, yang tinggi dan perkasa dengan ekspresi yang menyedihkan. Putri Selena. Mendengar kata-kata itu, pikiran Jack meledak. Bagaimana Selena berakhir dengan seorang putri? Selanjutnya, Selena adalah putri dari Tuan Taylor. Bagaimana anaknya bisa menjadi pengemis seperti ini? Bukankah dia mengatakan, dia akan menungguku? Mungkinkah dia menikah lagi, setelah aku pergi berperang? Mata Jack menjadi merah. Dia tertawa pahit di dalam hatinya, dan merasa dia sangat naif. Dia dengan naif berpikir bahwa, Selena akan benar-benar menunggunya. Ivan tertawa dan berkata, ayahnya telah lama meninggal di medan perang, entah sudah berapa tahun. Ini hanyalah bajingan kecil. Terlebih lagi, kami awalnya mengatur agar Selena memalsukan pernikahannya, dengan bocah pengantar yang tidak berguna itu. Ternyata, dia benar-benar hamil dengan anak sampah itu. Kami menyuruhnya untuk menggugurkan bayinya, tetapi dia bersikeras untuk melahirkannya. Nasibnya memang pantas seperti ini. Ini adalah nasib seseorang yang mengotori nama keluarga Taylor. Saat itu, hati Jack bergejolak. Gadis kecil kotor dengan pakaian tambal sulam ini adalah putrinya. Dia mengepalkan tinjunya saat amarah menguasainya. Apa saja yang dialami Selena dalam 5 tahun terakhir? Apakah kamu tidak ingin memakannya? Jika kamu tidak memakannya, jangan pernah berpikir untuk bisa pergi dari sini. Ivan meraih salah satu roti kotor yang dia injak, dan mengangkat Kylie dengan 1 tangan. Dia kemudian memasukkan roti yang kotor ke dalam mulut gadis kecil itu. Kylie, yang masih menangis berkata, kamu jahat. Aku tidak akan makan, aku tidak akan makan. Kaki gadis kecil itu menendang-nendang di udara, salah satunya mendarat di pakaian Ivan. Motherfucker, kamu meminta kematian.
Apakah kamu tahu betapa mahalnya pakaianku? Ivan memarahinya, lalu dengan paksa melemparkan Kylie ke samping. Kamu binatang, dia keponakanmu. Sauna berteriak. Pembuluh darah Jack menonjol dari pelipisnya. Kylie masih kecil, jika dia terlempar seperti itu dan jatuh ke tanah, bagaimana dia bisa baik-baik saja? Dia mengambil langkah, lalu dengan cepat muncul di depan Ivan. Dia kemudian mengulurkan tangannya untuk menangkap Kylie yang baru saja dibuang. Au! Kylie merasa shock. Dia membuka matanya yang besar, dan menatap pria yang tampak berani. Siapa kamu? Kylie menatap Jack, jelas ketakutan. Jangan takut, Kylie. Tidak ada yang akan berani menggertakmu, atau ibumu, di masa depan. Hati Jack bergetar, saat perasaan kekeluargaan melanda dirinya. Ini adalah putrinya dengan Selena. Siapa kamu? Beraninya kau ikut campur dalam urusan keluarga Taylor? Ivan sangat marah setelah terkejut seketika itu. Dalam kurun waktu 5 tahun, Jack mengalami perubahan besar. Dia berubah dari seorang pengantar barang biasa, menjadi satu-satunya prajurit tertinggi Daxia. Ivan tidak dapat mengenalinya, dalam waktu sesingkat itu. Aku harus terlibat dalam masalah ini. Jack berpikir, sambil menatap Ivan dengan tatapan dingin. Auranya, yang diwarnai dengan pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan Ivan mundur beberapa langkah karena takut. Kylie, jangan takut. Aku akan melindungimu. Jack dengan penuh kasih menatap Kylie dalam pelukannya, lalu dengan lembut meletakkannya kembali ke tanah. Apa yang kamu lakukan berdiri dalam keadaan linglung? Hancurkan anggota tubuhnya. Melihat para penjaga yang ada di sekitarnya begitu tinggi dan kuat, Ivan merasa percaya diri. Brad, kamu benar-benar kurang ajar. Beraninya kamu ikut campur dalam urusan tuan muda Taylor. Sekitar selusin pengawal mengepung Jack. Pada saat itulah Jack segera beraksi. Bang, gedebuk. Sayangnya, sebelum Ivan bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, tiba-tiba semua pengawalnya sudah tergeletak di tanah. Terdengar jeritan kesakitan dari lengan dan kaki yang patah. Dengan penjaga yang tergeletak di tanah, Ivan ketakutan dan warna wajahnya terkuras. Bebe Brad, siapa kamu? Aku tuan muda keluarga Taylor. Segalanya tidak akan berakhir baik untukmu jika kamu menyinggungku. Ivan menelan ludah dengan susah payah, suaranya bergetar karena ketakutan. Siapa aku? Akulah yang pergi ke medan perang menggantikanmu. Jack berteriak dengan keras, tatapan matanya mengintimidasi. Ivan Taylor, aku berjuang untukmu dan menghadapi kematian menggantikanmu. Ada lusinan kali di mana aku hampir kehilangan nyawaku, namun disinilah kamu, memberi makan putriku dengan roti yang telah kamu injak. Kakau Jack. Mustahil. Sudah 5 tahun tidak ada kabar, bagaimana kau bisa hidup kembali? Ivan ketakutan setengah mati. Bukan hanya keluarga Taylor, tetapi orang-orang di Eastfield juga mengira Jack telah meninggal. Menurut laporan, pertempuran beberapa tahun yang lalu terlalu brutal, dengan terlalu banyak memakan korban. Maaf, tapi takdir berpihak padaku, aku masih belum mati. Jack mencibir, lalu segera memberikan sebuah tendangan. Gedebuk. Ivan jatuh berlutut di tanah. Rasa sakit di lututnya membuat dia berteriak kesakitan. Makan 2 roti itu. Kalau tidak, aku tidak peduli apakah kamu sepupu Selena atau bukan, aku akan menyembelihmu seperti binatang. Jack mengambil 2 roti yang telah bercampur dengan tanah, dan melemparkannya ke arah Ivan, dengan tatapan tanpa ampun di matanya. Bab 3. Jack, apa kamu sudah gila? Jangan lupa identitasmu sendiri. Kamu hanyalah seseorang yang menikah dengan keluarga kami. Jangan pernah berpikir, hanya karena kamu sudah menjadi tentara selama beberapa tahun, kamu bisa mempermainkanku dengan sedikit kekuatanmu. Ivan menggertakkan gigi dan mencoba berdiri. Jack menanggapi dengan tendangan, dan mendorongnya kembali ke tanah, membersihkan area tersebut. Aku tidak akan mengulangi kata-kataku. Jack menahan kaki di punggung tangan Ivan. Ahaha, teriak Ivan. Dia merasa, seolah-olah tulangnya diremukkan. Bajingan. Ivan mengangkat kepalanya, dan dia merasakan ketakutan tanpa kata-kata, ketika dia mendongak untuk bertemu dengan tatapan tajam Jack. Apakah kamu akan memakannya atau tidak? Jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Jack menyatakan dengan dingin. Makan, aku akan memakannya. Kali ini, Ivan benar-benar ketakutan oleh Jack. Meskipun hatinya tidak ingin, namun dia dengan terpaksa menggigit roti yang telah tertutup tanah, memasukkannya ke dalam mulutnya. Sauna, terima kasih atas perhatianmu kepada Kylie. Apakah Selena ada di sini?
Jack berjalan ke arah pelayan tersebut, mengingat kalau dulu Sauna adalah pelayan pribadi Selena yang sangat dekat dengannya. Nona diasingkan dari keluarga Taylor. Keluarga Taylor menentang dia melahirkan Kylie, dan Nona Selena tidak mematuhi mereka, itulah sebabnya. Mata Sauna dibanjiri dengan air mata saat dia menceritakan kejadian itu. Mari kita pergi, bawa aku padanya. Jack membawa Kylie. Kylie, tidak ada yang akan berani menggertakmu di masa depan. Sauna, siapa dia? Kylie dibuat ketakutan oleh adegan sebelumnya, terlihat jelas dia masih ketakutan. Kylie, dia ayahmu. Dia belum mati, dia kembali. Sauna menangis saat dia menjelaskan. Selama 5 tahun terakhir, kehidupan Selena sangat mengerikan. Kakakmu benar-benar ayahku. Kylie mengerutkan bibirnya saat matanya bersinar. Mereka bilang ayahku sudah meninggal. Apa kamu benar-benar ayahku? Ibu bilang kalau ayah pasti masih hidup. Ibu bilang kalau ayah sudah kembali, kita tidak perlu memungut sampah lagi. Jack langsung menangis. Meskipun tingginya 6 kaki, dan menjadi satu-satunya prajurit tertinggi Daxia, bagaimanapun, dia tetaplah seorang ayah. Yang tidak akan pernah rela anaknya diperlakukan seperti itu. Matanya memerah karena air mata. Sauna, kamu harus membuat pilihanmu dengan benar. Jika kamu berani keluar dari Taylor Residence, kamu akan kehilangan pekerjaanmu. Kamu harus tahu berapa banyak orang yang berjuang untuk kesempatan menjadi pelayan keluarga Taylor. Ivan berteriak setelah dia akhirnya menghabiskan 2 roti. Kamu penuh omong kosong. Jack memberinya tendangan, mengirimnya beberapa meter jauhnya. Ivan memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Bagus. Orang jahat ini pantas mendapatkannya. Kylie memekik penuh semangat saat dia menyaksikan adegan itu. Aku tidak menginginkan pekerjaan ini. Ayo pergi, Tuan Jack, aku akan membawamu kepada Nona Selena. Sauna menguatkan hatinya, lalu melihat ke arah Kylie dan bertanya, Kylie, kenapa kamu tidak menyapa ayahmu? Kylie menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara dengan suara polos yang manis, ayah. Gadis yang baik, lihat dirimu, penuh dengan kotoran. Ayo pergi, aku akan membersihkanmu, dan membeli pakaian yang bagus untukmu. Jack dengan penuh kasih mencium kening Kylie, dia merasakan hatinya menghangat. Ini adalah daging dan darahnya sendiri. Dengan sangat cepat, Jack membawa Sauna dan Kylie ke pemandian terbaik di Eastfield. Tuan, di sini sangat mahal. Sauna mengingatkannya dengan lembut. Putriku layak mendapatkan perlakuan seperti ini. Jack tidak melihat ke atas sepanjang waktu. Tatapan penuh kasihnya tetap terpaku pada Kylie yang ada di pelukannya. Tuan, apakah Anda tersesat? Pemandian ini tidak menerima pengemis. Tepat ketika mereka sampai di pintu, seorang pelayan terkekeh ketika dia melihat wajah kotor Kylie. Tatapannya dipenuhi dengan rasa jijik. Aku tahu. Jack dengan tegas memperingatkan, aku akan memberimu 10 menit. 10 menit. Pihak lain bingung. 10 menit untuk mengosongkan area ini. Aku harus memandikan putriku yang berharga. Pelayan tertawa, Tuan, apakah Anda bercanda? Kami menawarkan pemandian individu untuk lebih dari 1.000 orang, dan itu belum termasuk kegiatan lain. Kecuali Anda memiliki sekitar $80.000, saya khawatir Anda hanya bermimpi agar saya mengosongkan tempat ini. Karena itu, pelayan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, melihat Anda bukanlah seseorang yang dapat mengeluarkan uang sebanyak itu. Selain itu, meskipun jika Anda memiliki uang, Anda tidak dapat mengharapkan kami untuk memberikan layanan kami kepada pengemis, kan? Ekspresi Jack menjadi gelap. Suhu di sekitarnya tampak telah turun beberapa derajat. Katakan itu lagi. Putrimu sangat kotor, apakah dia bukan pengemis? Bung. Dalam sekejap, pelayan itu dikirim terbang dengan tendangan. Bajingan kamu, apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu tahu tempat apa ini? Pelayan segera bangkit kembali dan berteriak, teman-teman, seseorang ada di sini untuk membuat masalah. Tempat ini berada di bawah yurisdiksi keluarga Clark, apakah orang ini gila? Dia berani membuat masalah di sini. Itu benar, kita tidak bisa menahannya, jika dia ada di sini untuk mencari kematian. Beberapa pelanggan menggelengkan kepala ketika mereka menyaksikan adegan itu. Orang harus tahu bahwa, pemandian mewah seperti ini, secara alami didukung oleh kekuatan yang cukup kuat. Sampai-sampai, mereka mungkin memiliki kekuatan untuk menyebabkan seluruh Eastfield gemetar di bawah kaki mereka. Segera, sekelompok pria kokoh bergegas masuk. Siapa yang berani membuat masalah di tempat kita? Salah satu dari mereka berteriak, dia adalah pria dengan tubuh yang kekar.
Wilayah ini milik keluarga Clark, kamu cukup berani untuk membuat masalah di sini. Kata pria lain. Putriku bukanlah pengemis, tidak apa-apa jika kamu mempermalukanku. Jika ada yang berani menyinggung putriku, itu tidak akan berakhir baik bagi mereka. Selama bertahun-tahun, putrinya pasti telah melalui banyak penderitaan. Jack hanya berharap untuk bisa menebusnya. Nak, ini kamu cukup berani. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku naga hitam dari Eastfield, jenderal keluarga Clark. Berlutut dan akui kesalahanmu sekarang, lalu pergi dari pandanganku. Kami tidak melayani orang yang berpakaian buruk, kami juga tidak melayani pengemis yang bau. Putrimu pasti seorang pengemis. Pria kekar itu maju 2 langkah dengan ekspresi arogan di wajahnya. Apa, dia naga hitam? Kudengar dia petarung yang menakutkan. Semua pencapaiannya berasal dari pembunuhan. Suatu kali, dia berhasil membunuh lebih dari 100 orang, dan berhasil menyelamatkan nyawa Tuan Clark. Cerita itu sudah tersebar kemana-mana. Beberapa penonton yang ada di sekitar mundur beberapa langkah, merasa takut. Mereka merasakan rasa takut yang muncul dari dalam diri mereka. Kau ingin aku berlutut padamu? Jack tercengang. Aku khawatir, orang yang berani membuatku berlutut belum lahir. Aku sudah lupa, berapa banyak orang yang telah aku bunuh. Menarik, kamu berani bertindak keras di depanku. Hahaha, aku khawatir kamu bahkan belum lahir, ketika aku mulai memotong orang lain dengan pedangku. Naga hitam tertawa terbahak-bahak. Maaf nak, aku tahu betul berapa banyak orang dengan kekuatan besar, yang ada di Eastfield. Kebetulan, kamu tidak ada dalam daftar itu. Hari ini, kamu akan tahu siapa aku. Tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, ada kilatan gerakan yang sangat cepat dan tiba-tiba. Gedebuk. Naga hitam jatuh begitu saja dan terbaring di tanah, matanya dipenuhi dengan kejutan. Dia tidak lagi bernapas, dan keheningan segera menyelimuti area itu. Ini buruk, naga hitam telah tewas. Seseorang berteriak ketakutan setelah melihatnya. Bab 4. 6 menit tersisa, segera kosongkan tempat ini. Karena kamu baru saja menyinggungku, jangan pernah berpikir untuk membebankan biaya kepadaku. Jack menatap dingin pada orang-orang yang tersisa. Meskipun mereka juga tangguh, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan naga hitam. Tak satu pun dari mereka berani menatap mata Jack. Semuanya, segera pergi atau mati. Mereka mulai berteriak segera. Pelanggan lain jelas ketakutan, dan melarikan diri seperti hidup mereka bergantung padanya. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana naga hitam bisa mati begitu saja. Seolah-olah, sesuatu yang supranatural terjadi. Dalam waktu kurang dari 3 menit, seluruh pemandian itu kosong. Seorang pelayan wanita cantik berjalan keluar dengan patuh setelah diberi isyarat oleh penjaga, dan bertanya dengan nada khawatir, "Tuan, tempatnya sudah kosong. Bagaimana kami bisa melayani Anda? Pergi ambil 1 set pakaian bermerek, dan makanan mewah untuk putriku. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup." Jack membawa Kylie ke dalam, menyebabkan pelayan dan penjaga kehilangan warna dari wajah mereka. Tentu saja, Tuan. Kami akan segera melakukannya. Pelayan wanita cantik itu pulih dari linglungnya, dan membungkuk dalam-dalam kepada Jack. Jack membawa Kylie ke kamar mandi, dan melepas pakaian kotornya. Sudut mulutnya berkedut, melihat Kylie yang sedang ketakutan. Ada beberapa bekas luka di kulitnya. "Kylie, apakah ayah membuatmu takut?" Jack tersenyum penuh kasih pada Kylie, saat air mata hampir keluar dari matanya. "Ayah, kamu luar biasa, tapi juga menakutkan." Kylie mengerucutkan bibirnya, lalu akhirnya mengintip dengan hati-hati. "Menakutkan?" Jack tercengang. Kylie baru berusia 4 tahun. Itu adalah usia di mana mereka paling tidak bersalah, namun, dia mengambil tindakan tepat di depannya dan juga telah membunuh seseorang. Baginya, membunuh 1 orang tidak berbeda dengan makan atau minum. Namun, bagi Kylie, itu cukup mengerikan. "Baiklah, Kylie. Mulai sekarang, ayah tidak akan terlalu menakutkan. Namun, mereka adalah orang jahat dan mereka pantas dihukum." Jack dengan hati-hati membantu Kylie mandi. "Mulai sekarang, aku akan membuatmu dan ibumu hidup dengan nyaman. Kamu dapat memiliki kehidupan yang nyaman, seperti anak-anak lain." Gadis kecil itu tampak bingung. Di samping mereka, Shauna tersenyum. "Tuan, apakah Anda ingin menelepon Nona Selena? Jika dia tahu Anda sudah kembali, dia pasti akan sangat senang." "Tidak perlu, kita akan segera pergi." Jack dengan tenang berkata, "Shauna, mulai sekarang kamu akan terus menjaga Selena dan Kylie. Jangan khawatir, aku tidak akan berhemat pada gajimu.
Oh, itu benar. Saya pernah mendengar bahwa pensiunan tentara diberikan dana pensiun yang layak. Yang terendah, dikabarkan sekitar 100 hingga 200 ribu dolar. Tuan, berapa dana pensiun yang Anda dapatkan? Sauna dengan cepat memikirkan sesuatu, lalu tertawa. Saya sangat dekat dengan Nona Selena, saya ingin yang terbaik untuk bisa merawat Nona Selena. Untuk gaji, tidak apa-apa, asalkan saya punya cukup untuk bertahan hidup. Itu akan cukup bagimu. Jack menertawakannya. Baginya, uang bukanlah apa-apa. Dia bisa menggantikan orang terkaya di Eastfield hanya dengan panggilan telepon jika dia mau. Sauna merenung sejenak, lalu berbicara lagi. Oh ya, Tuan Jack, nama keluarga Kylie adalah Taylor, mau bagaimana lagi? Mertuamu memperhatikan keadaanmu, dan mengira Anda tidak berhasil bertahan hidup. Oh, jadi begitu. Jawab Jack, lalu berkata, tidak apa-apa. Dia putri Selena dan aku. Dengan sangat cepat, pelayan cantik itu membawakan beberapa makanan lezat dan gaun cantik bergaya putri. Menempatkan mereka ke satu sisi, dia kemudian dengan hati-hati mundur keluar dari ruangan. Setelah mandi, Kylie diam-diam menelan ludah, merasa lapar. Jack dengan penuh kasih menyentuh wajah Kylie saat dia melahap makanannya, sambil berkata, gadis kecil yang bodoh, makanlah perlahan. Setelah kamu selesai, kita akan pergi menemui ibumu. Setelah Kylie selesai makan, dia meraih 2 potong kue sisa dengan tangannya. Ayah, aku ingin membawa ini kembali untuk ibu dan nenek. Dia memandang Jack, lalu bertanya dengan nada khawatir, bolehkah? Jack terdiam. Tampaknya, perkelahian sebelumnya memang membuat Kylie merasa takut, dan itu juga membuat Kylie takut padanya. Tentu saja, tidak apa-apa, selama kamu bahagia. Membawa Kylie dalam pelukannya, Jack bersiap untuk pergi bersama Sauna. Namun, sebelum mereka mencapai pintu, sebuah Audi berhenti tepat di luar gerbang, dan seorang pria botak keluar dari sana. Pria botak itu memiliki wajah yang menakutkan, dengan bekas luka panjang di wajahnya. Sorot matanya begitu tajam. Salah satu pelayan tidak bisa menahan tawa. Bagus, petarung nomor 1 keluarga Clark ada di sini. Hahaha, anak itu sudah selesai. Benar, Tuan Clark sangat marah setelah menerima panggilan telepon, dan menyuruh dan Jamisan datang untuk mengubah anak itu menjadi cacat. Penjaga lainnya mencibir dan menonton dari pinggir lapangan, berharap untuk dapat menyaksikan pertunjukan yang bagus. Di mana dia? Jamisan berjalan ke arah Jack setelah bertanya-tanya. Nak, kamu pria yang berhasil membunuh naga hitam. Namun, itu tidak akan berakhir baik untukmu. Jamisan berkata dengan suara yang dalam, matanya menyipit. Jika aku ingin kamu mati, kamu tidak akan bertahan lebih dari 3 detik. Kata Jack sambil menatap lawannya, lalu ke arah Kylie di pelukannya. Namun, putriku ada di sini, aku tidak ingin menakutinya. Mengapa kita tidak mengadakan pertandingan panco? Gulat lengan. Jamisan tertawa meremehkan. Apakah kamu pikir, aku di sini untuk bermain denganmu? Tentu saja, tidak untuk main-main. Kamu baru saja mengatakan, tuanmu ingin melumpuhkanku, bukan? Bagaimana dengan ini? Jika kamu menang, aku akan dengan sukarela melumpuhkan anggota tubuhku. Jika kamu kalah, aku hanya perlu kamu untuk memotong 1 jarimu. Jack tertawa terbahak-bahak. Setelah mengalami begitu banyak pembunuhan, dia bisa tahu dengan sekali pandang, orang ini adalah orang yang kejam. Menarik. Jamisan tersenyum, lalu berjalan ke arah meja. Nak, ke sini. Karena kamu suka bermain, aku akan bermain denganmu. Sauna, pegang Kylie untukku. Jack kemudian menyerahkan Kylie kepada Sauna. Dengan sangat cepat, kedua tangan mereka saling menggenggam. Mulai. Kata salah satu penjaga. Anak ini berani bergulat dengan Tuan Jamisan. Tidakkah dia tahu seberapa kuat Tuan Jamisan? Itu benar, Tuan Jamisan mampu membunuh seekor sapi dengan 1 pukulan. Beberapa orang sedang menonton pertunjukan, dengan tangan disilangkan di depan dada mereka. Jika Jack kalah dan mencoba menyangkal hasilnya, Jamisan akan memberinya pelajaran tentang rasa penyesalan. Jamisan mencurahkan seluruh kekuatannya, hanya untuk menyadari bahwa lengan Jack tidak bergerak sedikit pun. Tidak mungkin. Dia megap-megap menghirup udara. Pada detik berikutnya, Jack mencibir dan Jamisan kalah dalam pertandingan. Aku yakin kamu tidak akan menyangkal hasilnya. 1 jari, adapun yang mana yang kamu pilih, aku akan membiarkanmu memutuskannya. Jack kemudian membawa Kylie kembali ke pelukannya, dan meninggalkan tempat kejadian. Siapa pria itu? Kekuatannya luar biasa. Jamisan akhirnya berkata dengan tidak percaya, setelah Jack lama pergi.
Saudara Jamisan, kamu tidak akan memotong jarimu, kan? Tanya seseorang, sambil berjalan ke arah pria botak itu. Dia menelan ludah, sambil melihat ke arah gerbang yang kosong. Bab 5. Sauna membawa Jack ke pintu sebuah rumah halaman kecil yang bobrok. Ada pohon beringin besar di depan halaman. Melihat ke dalam dari sana, itu tampak tenang. Namun, tempat itu terlalu kumuh dan rusak. Maksudmu ibuku, Selena, dan mertuaku tinggal di sini. Melihat rumah di depannya, Jack merasa kasihan pada mereka. Selena adalah putri dari Tuan Taylor, dia sangat berbakat. Saat itu, dia bahkan dikenal sebagai putri cantik memukau, yang memancarkan aura kebanggaan. Tak terhitung jumlahnya, orang yang ingin menjadikan dia sebagai istrinya. Pada saat itu, karena keputusan dia untuk menjaga anak itu, dia diusir dari keluarga Taylor untuk tinggal di tempat kumuh seperti ini. Sauna tersenyum pahit. Ada juga paman kecilmu. Dia masih muda 5 tahun yang lalu, tapi sekarang dia berusia 19 tahun, dan dia juga tinggal di sini. Begitu banyak orang yang tinggal di sini. Mata Jack menjadi merah, Selena pasti mengalami kesulitan selama ini. Namun, mereka dengan cepat melihat sebuah Bentley diparkir di halaman depan rumah. Kenapa ada Bentley di sini? Jack merengut, merasa curiga. Entahlah. Lagi pula, aku jarang datang ke sini. Terlalu banyak hal yang terjadi selama 5 tahun ini. Nona Selena telah menunggumu selama ini. Namun, kesabaran orang tuanya pasti sudah habis sejak lama. Selain itu, mereka memiliki bias yang kuat terhadapmu, mengklaim bahwa kamu memaksakan dirimu pada Nona Selena selama malam pernikahan. Mengambil keuntungan dari kemabukannya. Kata Sauna hati-hati dengan cemberut. Aku hanya bisa perlahan menebusnya. Aku telah menyebabkan ayah dan ibu mertuaku menderita bersama. Jack menghela napas dalam-dalam. Tepat saat dia masuk, Jack cemberut dan mengangkat tangannya, memberi isyarat pada Sauna untuk diam, karena suara yang datang dari dalam rumah membuatnya marah. Suara ibu Selena bisa didengar. Tuan Muda Clark, jangan khawatir. Sudah 5 tahun, dan tidak ada berita tentang anak itu. Dia sudah lama mati, dan aku berencana untuk mengajukan permohonan akta kematian. Saat itu, kamu bisa menikahi Selena. Terima kasih banyak. Tuan Muda Clark tertawa keras, lalu berkata, Bibi, sebenarnya tidak perlu mendapatkan akta kematian itu. Akta nikah hanyalah selembar kertas. Saya, Ken Clark, bukan orang yang dangkal. Ketika saatnya tiba, kita hanya perlu mengatur upacara pernikahan yang megah. Yang terpenting adalah, Selena menyetujui pernikahan kita. Setuju, tentu saja dia akan setuju. Ibu Selena langsung memukul-mukul dadanya, dan berkata, jangan khawatir, ayahnya dan aku akan membantumu untuk membujuknya. Benarkah? Namun, dia cukup keras kepala. Saat itu, jika bukan karena dia bersikeras untuk melahirkan bajingan itu, kalian tidak akan dikeluarkan dari keluarga Taylor untuk menderita bersamanya di sini. Tuan Muda Clark kemudian menambahkan dengan tenang, 5 tahun yang lalu, Selena adalah gadis tercantik di Eastfield. Lihat dia sekarang, dia menjadi apa? Itu benar, ini semua salah bocah pengantar barang itu. Kesepakatan aslinya hanyalah pernikahan palsu, tapi dia akhirnya menghamili Selena kita. Sekali lagi, Nyonya Taylor menambahkan, Selena kami juga keras kepala, dengan keras kepala mengklaim anak itu sebagai darah dagingnya, bersumpah untuk merawatnya. Tidak apa-apa, Paman, Bibi, aku tulus mencintai Selena. Begitu Selena bersamaku, kekayaan bukan masalah bagi kalian. Karena itu, Tuan Muda Clark segera mengeluarkan gelang giok. Aku menyuruh seseorang membawa gelang giok ini dari Shanghai, harganya cukup mahal. Aku akan memberikannya kepada Bibi sebagai hadiah. Ini, bagaimana kita bisa menerima ini? Di balik pintu, ekspresi Jack berubah semakin buruk dalam sedetik. Tinjunya terkepal erat. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan api yang mengamuk di dalam hatinya. Setelah menenangkan diri, dia kemudian mengetuk pintu. Siapa di sana? Suara Nyonya Taylor terdengar kesal saat dia membuka pintu. Siapa kamu? Nyonya Taylor memandang Jack dengan curiga, lalu menatap Kylie dan bertanya, mengapa kamu menggendong Kylie? Nenek, dia ayahku. Kylie memandang Jack, lalu berkata dengan lembut, ayah mengatakan dengan dia di rumah, tidak ada yang berani menggertakku dan ibuku lagi. Fiona tercengang di tempatnya, lalu dengan cepat berseru keheranan, hebat, Jack, yang tak tahu malu, kamu benar-benar masih hidup. Kamu punya nyali untuk muncul di sini sekarang, ya. Kamu perlu memberi kompensasi kepada putriku, untuk masa mudanya yang hilang.
Keluarga kami menanggung begitu banyak penderitaan karena kamu. Siapa yang kembali? Itu si bajingan Jack. Ayah Selena bergegas keluar, terlatih-tatih ke depan untuk meraih kerah Jack. Aku akan membunuhmu, dasar binatang. Jika bukan karena kamu mencemari kemurnian Selena, apakah dia perlu mencari nafkah dari mengumpulkan sampah? Jika bukan karena kamu, kakiku tidak akan lumpuh. Jack mengalami kejutan besar dalam hidupnya. Bagaimana Selena akhirnya mengumpulkan sampah? Bagaimana kaki ayahnya berakhir seperti ini? Meskipun bukan salahnya, karena Selena lah yang mengambil inisiatif lebih dulu, dia juga mabuk pada waktu itu, dan tidak mampu menahan keinginannya. Meskipun begitu, tetap karena dialah, mereka berakhir seperti ini. Tidak heran jika Andrew dan Fiona sangat membencinya karena ini. Hati Jack diliputi rasa bersalah. Itu benar, jika bukan karena perilaku impulsifku, seluruh keluarga mereka tidak akan menderita. Sauna, bawa Kylie ke halaman untuk bermain sebentar. Jack menyerahkan Kylie kepada Sauna. Bocah, sepanjang waktu, mengapa kamu memilih untuk kembali sekarang? Kenapa kamu ada di sini? Akan lebih baik jika kamu mati saja di medan perang. Fiona menangis, kupikir, kamu tidak mau membiarkan Selena kita hidup satu hari dengan nyaman, dasar binatang. Aku akan memberimu pelajaran. Andrew langsung menamparkan Jack. Namun, saat berikutnya, tangannya dengan kuat berada di genggaman Jack. Ayah, aku minta maaf, karena akulah kamu harus menderita. Bagaimanapun, Selena telah melahirkan Kylie. Aku, Jack White, akan bertanggung jawab penuh, aku tidak akan mengecewakannya. Dia telah menunggu aku selama ini, aku akan memberinya kehidupan yang nyaman. Hah, beraninya kau meraih tanganku. Menyingkirlah dari pandanganku. Andrew sangat kesal, seperti yang diharapkan dari seorang pensiunan tentara, kekuatan Jack sangat kuat. Andrew tidak bisa bergerak satu inci pun. Tanpa diduga, tepat pada saat itu, Tuan Muda Clark mendekati mereka sambil tersenyum. Anak ini kembali tepat pada waktunya. Karena dia belum mati, kita bisa meminta dia menceraikan Selena. Apalagi, Kylie adalah anaknya. Dia ayahnya, oleh karena itu, dia harus mengambil hak asuh atas Kylie. Mulai sekarang, kita hanya akan memiliki Selena. Dia lebih lanjut menambahkan, dengan seringai di wajahnya, lagi pula, aku tidak mau membantu seseorang mengurus barang bawaan mereka. Tanpa beban ini, hidupku dan hidup Selena akan jauh lebih baik.